kecil, nggak usah manjat itu. Nih, aku bilang, kataku, bolehkah aku memanjat pohon kelapa yang di belakang? Aku bilang, kata dia, ngapain kamu kecil-kecil, udah perempuan kecil mau manjat pohon? Nggak apa-apa, aku cuma pengen manjat pohonnya aja, kata aku. Terus kata dia, ih nanti si ibu marah, katanya kalau ibu tahu, takut kata dia gitu. Nggak apa-apa, nanti kasih tahu ya tolong sama ibu, aku manjat pohon kelapa di belakang. Manjat aku tuh bilang sama si pembantu itu. Tiba-tiba si ibu datang pulang dari kerja kayaknya. Lalu si ibu itu dilaporin lah sama dia kalau ada anak kecil, cewek di belakangnya yang di tetangga tuh lagi manjat pohon kelapa. Tahu kalian? Tumbur satu perumahan. Ada anak cewek lagi manjat pohon kelapa sendirian. Bapakku dipanggil, ibuku dipanggil. Aku dilaporin, Cok. Kalian bayangin. Aku dilaporin sama gara-gara, jadi dilapornya bukan karena apa. Si ibu itu khawatir kenapa ada anak perempuan kecil lagi manjat pohon di belakang rumah dia. Dia khawatir bahwa pohonnya tinggi. Orang bapak-bapak aja takut. Ngapain ada anak perempuan di situ? Santai di atas pohon kelapa. Nggak jelas. Aku di situ, woi. Tapi pohonnya tuh nggak terlalu tinggi lurus. Jadi bentuk, aku ingat ya. Bentuk pohon kelapa si ibu itu di belakang rumah dia agak melengkung. Agak melengkung gitu pohon kelapanya. Manjat aku. Aku manjat pohon kelapa itu. Jadi dari semua pohon, kayak pohon jambu air, jambu biji, pohon belimbing, pohon mangga bahkan, semua itu nggak ada yang sulit. Itu sangat kecil bagiku, Kak. Ternyata pohon kelapa tuh tingkat kesulitannya beda. Tapi ternyata yang lebih sulit pohon pinang. Pohon kelapa udah sulit, pohon pinang lebih sulit lagi. Ampun aku. Gara-gara aku makan permen itulah. Halo Kaltim. Nah, buat kalian semua, menurut Kis ya, kalau kalian punya anak, jangan biarkanlah kayak aku tuh. Dilepaskan kayak gitu. Dipantau. Ngerti nggak? Untung aku tuh selamat karena Tuhan baik loh. Serius, aku kasih tahu aja ini. Beneran, bukan masalah apa ya. Kalian tahu nggak? Aku, Kak, selamat dalam hidupku kurasa karena emang Tuhan aja yang baik sama aku. Dalam hidupku tuh udah terlalu banyak aku kayak tragedi-tragedi yang seharusnya tuh itu nggak dilakukan oleh manusia. Anak sekecil itu nggak normal. Coba Kakak lihat anak perempuan ya, kayak adekku lah normal. Nih kalau adekku main nih ya kan sama yang lain, main bepi-bepian, main berbi-berbian. Yang ada kan bepi-bepian, aku diajakin adekku kan main itu, aku bete. Aku bilang sama adekku, ih kamu main sama yang lain aja lah, nggak suka aku main ini, kataku. Nggak merasa tertantang aku, disuruhnya aku pilih baju, pasang ke leher. Tahu kan? Anak kecil kan cewek main itu, bepi-bepian. Diajakin adekku, jadi dibeliin bapakku masak-masakan waktu kecil. Diajakin adekku, ayo Kak kita pura-pura masak sayur, masak ikan. Bete kali aku kan, kataku. Aduh, aku harus nemani adekku nih main ini. Aku tuh main itu tuh gara-gara nemenin adekku yang cewek ini aja, karena dia normal kan, dia cewek banget. Sedangkan aku tuh dari kecil aku nggak tertarik. Aku aja kalau bapakku beli mainan pistol-pistolan yang harus dor kayak gitu loh, main-main perakit-rakit, rakitan kapal, pesawat-pesawat harus bisa kita buat jadi terbang. Ya harus kayak gitu, atau layang-layang gimana caranya kita buat sendiri, kayak gitu. Tiba-tiba aku disuruh, iya aku ceweknya beda. Gara-gara ibuku tuh kan kasihan sama adekku, kata dia kamu tuh jadi kakak nggak boleh gitu, temanin adeknya main. Jadi aku tuh bohong, aku bilang sama mamahku, iya mah aku temanin adek main. Pura-pura aku temanin dia dulu supaya dia senang, habis itu aku tinggal. Aku langsung bilang gini, jangan bilang sama mamah ya kalau kamu aku tinggal, aku bete main ini, kakak nggak suka, kamu aja sendiri. Iya aku lebih suka mancing, pokoknya yang aneh-aneh lah, main layang-layang, main tembak-tembakan, merakit-rakit kapal gitu aku suka. Macam-macam lah Kak intinya. Harus yang kerjaan-kerjaan kayak cowok-cowok semua. Sedangkan adekku tuh dia kayak, ada kan yang main masak-masakan gini-gini. Ada kayak yang dibeli satu box, itu bapakku beliin untuk adekku. Satu box, masak-masakan, ada wajannya, ada kompornya. Itu permainan paling memuakkan di dunia bagiku Kak. Nggak pernah aku suka itu. Benar, sama bepi-bepi yang kayak baju dicopotin dari kertas, dimasukin kayak gitu. Permainan macam apa? Nggak ada aku suka-suka kayak gitu Kak. Tapi adekku suka, adekku yang Ayu suka banget dia dari kecil. Pokoknya itu banyak mainan tuh numpuk. Ya karena dia, untuk dia aja, untukku enggak. Enggak nyolong aku Kak, soalnya di rumah bapakku lengkap. Kenapa dulu aku nggak suka nyolong buah? Karena bapakku kan petani buah.
Kenapa aku nggak suka nyolong buah? Alasannya adalah perutku kenyang. Di rumah makanan semua ada. Makanan dimasak mamaku tiap hari. Buah ditanam oleh bapakku. Jadi aku nggak mungkin nyuri. Nggak bakal. Aku manjat pohon kelapa tetangga bukan karena aku mau nyuri buah kelapa dia. Enggak. Tapi karena aku tertantang ingin memanjat pohon. Otakku beda. Dipikir mau nyuri. Nggak pernah aku nyuri buah orang. Orang di rumahku banyak, orang yang ada minta sama bapakku. Tapi orang tuh kasihan sama bapakku, tahu nggak? Bapakku kan nggak jual kan. Tapi orang tuh kayak ngasih seadanya gitu loh. Ada uang 500 rupiah, dikasihnya 500 rupiah, beli dia buah ceritanya. Karena bapakku bilang, udah bawa aja, nggak usah. Pasti gitu dulu waktu di Pangkalan Bun kan, kata bapakku, nggak usah, bawa aja, banyak juga, kata bapakku. Dikasih tapi, kadang 200 rupiah, kadang 500 rupiah dikasih orang. Jadi bapakku tuh dapat duit dari buah yang dia tanam, padahal dia nggak jualan. Dia cuma hobi nanam. Jadi dulu bapakku tuh bukan penjual buah. Jadi ceritanya dia cuma hobi nanam buah. Cuma kan buahnya tuh selalu berbuah lebat. Kalau dibagi-bagikan juga kita nggak tahu orang mana yang suka. Tapi kalau orang datang kan kita tahu kalau dia butuh, ya kan? Jadi orang tuh biasa dikasih, kayak ada yang ngasih 500 rupiah, 1000 rupiah kalau orang kaya gitu pada zaman itu kan. Lumayan lah pemasukan bapak mamaku malahan jadinya. Padahal dia nggak jualan buah waktu itu. Yang bapakku bener-bener jualan buah dalam hidupku yang ku tahu, dia cuma jualan buah nanas, itu doang, selebihnya nggak ada. Iya, zaman dulu waktu kecil kan. Jadi bapakku tuh nggak pernah jual buah yang dia tanam kak dari zaman dulu. Jadi aku tuh pernah waktu tinggal sama bapakku, aku bantu jualan buah tuh buah nanas doang, yang lain dia nggak jual, dikasih-kasih sama dia. Kalau ini beli ya. Bukan, bapakku itu sebenarnya pekerjaan dia dulu kan PNS. Cuman gaji PNS tuh nggak memadai. Jadi dia mencoba untuk menjalani hobinya, menanam. Awalnya dia berpikir dengan dia menanam, kalau dia panen bisa dia jualan. Tapi pada masa itu, orang pada zaman dahulu tuh orang susah kak. Orang zaman dulu tuh lebih senang memilih barter. Ketika dia niat jualan, malah nggak jadi apa-apa. Akhirnya bapakku merubah mindset. Dia melakukan sesuatu karena memang dia hobi. Dia berubah apa cara berpikir dia cerita sama aku. Papa berubah nak, nggak ada pikiran mau nyari duit. Papa nih ternyata menanam ini karena papa memang suka. Dia cerita kan kita sering ngobrol. Bapak pun suka ngobrol sama aku. Lalu dia bilang, bapak berubah loh ininya, nggak ada lagi lah tujuan cari-cari duit, yang penting memang karena papa senang aja nanam. Ternyata rezekinya tuh justru datang dari ketika dia memang senang melakukan itu. Contoh, bapakku nanam jagung. Mana ada dia niat jual jagung? Karena emang dia suka aja melihat hasilnya. Wih bagus, kata dia, di depan rumah banyak jagung nih. Senang dia kan? Tahu-tahu orang senang melihat tanaman dia, dapat duit dia. Padahal dia nggak ada niat jual. Malah tiap hari ada aja duit datang dari tetangga-tetangga. Ada yang ngasih duit karena mereka tuh senang dengan hasilnya, langsung ambil dari petani buah loh. Kan dari tangan pertama, buah segar, bener dari petik dari pohon, kan beda. Tiba-tiba kata bapakku, loh malahan jadi banyak duit ini gara-gara hasil dari buah. Kalau di masa itu kan duit 500.000 bisa untuk kita makan di hari itu kan. Ternyata konsep kehidupan, uang aja nggak suka dikejar. Pantas kayak cinta juga. Iya, diniatin malah gagal. Awalnya tuh bapakku tuh nanam